Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Kumara Zaki dari S1 Teknik Lingkungan Universitas Lampung dengan NPM 22150140408. Saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dari matkul unit proses, yaitu proses pertumbuhan melekat, di mana saya akan membahas mengenai tricking filter dan juga RBC atau rotating biological contractor. Langsung saja kita ke materinya. Baik, sebelum kita ke materi mengenai tricking filter dan juga RBC atau rotating biological contractor, mari kita lihat proses pengolahan limbah industri dalam bentuk diagram berikut. Bisa dilihat di sini ada pre-treatment, primary treatment yang terdiri dari chemical dan physical, secondary treatment yang terdiri dari dissolved organics dan suspend solid removal, tertiary treatment, sludge treatment, dan liquid disposal. Nah, yang kita bahas di sini adalah tricking filter dan rotating biological contractor, yang dimana ini masuk ke dissolved organics dalam kategori secondary treatment. Lanjut. Nah, tricking filter adalah proses pengolahan dengan cara menyebarkan air limbah ke dalam suatu tumpukan atau unggun media yang terdiri dari bahan batu pecah, bahan keramik, sisa tanur, medium dari bahan plastik atau lainnya. Seperti pengertian yang sudah saya sebutkan, bahwa tricking filter ini menggunakan media ini. Medianya yang warna hitam ini, di mana air limbah bisa dilihat di sini, itu disemprotkan ke media ini, di mana media ini mengandung mikroorganisme yang tumbuh di dalamnya untuk mengolah air limbah, sehingga air limbah akan menjadi lebih bersih untuk proses selanjutnya, atau bahkan bisa langsung dibuang ke alam. Tapi kebanyakan masih ada proses selanjutnya setelah tricking filter ini. Diagram pengolahan air limbah dengan sistem tricking filter bisa dilihat. Air limbah masuk ke proses pertama, ya, ini adalah air limbah masuk ke bak pengendap awal. Fungsinya untuk mengendapkan kandungan lumpur yang berada di dalam air limbah. Karena kalau nggak diendapkan, nanti yang ada ketika air limbah ini masuk ke tricking filter dan disemprotkan, yang ada malah menyumbat penyemprotan air limbah tersebut. Sehingga harus ada bak pengendap awal sebagai proses pertama sebelum masuk ke tricking filter untuk mengendapkan lumpur, di mana lumpur yang diendapkan akan dibuang. Proses kedua adalah air limbah masuk ke tricking filter untuk penyemprotan ke media filter dan dihasilkan air limbah yang jauh lebih bersih dibandingkan air limbah sebelumnya. Lalu air limbah akan masuk ke bak pengendap akhir untuk proses pengendapan terakhir, di mana fungsinya untuk mengendapkan kandungan lumpur yang masih tersisa yang tidak bisa diendapkan di bak pengendap awal. Dikarenakan ketika air limbah masuk ke tricking filter ini, maka flok-flok di dalam air limbah akan terbentuk sehingga akan lebih mudah diendapkan di bak pengendap akhir, di mana akan terbentuk lumpur yang akan diresikulasi ke proses awal untuk menjaga mikroorganismenya itu tetap ada, karena kita masih butuh mikroorganisme untuk mengolah air limbah lainnya. Proses pengolahan tricking filter itu yang pertama adalah pada permukaan medium akan muncul lapisan biologis biofilm seperti lendir, di mana lendir ini mengandung mikroorganisme yang proses kedua kemudian akan kontak dengan air limbah, di mana air limbah yang kontak dengan lendir, lebih tepatnya di dalamnya ada mikroorganisme tersebut, akan menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air limbah sehingga air limbah akan menjadi lebih bersih untuk proses selanjutnya atau lebih mudah untuk diolah untuk proses selanjutnya. Tricking filter digunakan untuk 1. Pengolahan limbah perumahan atau perdesaan kecil individu. 2. Sistem terpusat untuk pengolahan limbah kota. Dan ketiga, sistem diterapkan pada pengolahan limbah industri. Ya, jadi tricking filter itu fleksibel, ya, bisa digunakan di perdesaan kecil atau bahkan hingga limbah industri yang terkenal akan kandungan limbahnya. Media filter, tricking filter. Yang pertama ada crushed rock, ini yang paling umum, ya. Crushed rock, dan yang kedua adalah plastik media. Crushed rock itu tahan lama dan tidak larut. Tersedia secara lokal, maksudnya itu mudah didapatkan, ya. Tetapi mengurangi ruang kosong untuk air lewat. Nah, maksudnya ini
media batu ini jauh lebih rapat. Bisa dilihat di gambar. Ini adalah contoh tricking filter dengan media batu, dimana dia tuh lebih rapat ya, sehingga mengurangi ruang kosong untuk air lewat, sehingga air itu ngalirnya lebih lambat gitu. Dan lebih sedikit luas permukaan per volume untuk pertumbuhan biologis. Nah, contoh media filter batu yang digunakan untuk tricking filter ini ya, salah satunya adalah batu apung. Lalu ada plastik media, yaitu dibagi menjadi dua jenis yaitu media pengemasan acak dan media pengemasan modular. Nah, yang samping ini gambar ini adalah contoh dari modular, media pengemasan modular. Baik, kita masuk ke rotating biological contractor, di mana sesuai dengan namanya rotating biological, di mana ada media yang mengandung biologikal atau mikroorganisme yang diputar. Ini berputar ya, bisa dilihat. Baik, selanjutnya rotating biological contractor merupakan adaptasi pengolahan air limbah dengan biakan melekat attached rod. Media yang digunakan piring Dix yang terdiri dari baja dengan diameter 2-4 meter, tebal 0,8 mm. Disk dilekatkan pada poros baja dengan panjang 8 meter. Poros kemudian diletakkan dalam tangki atau bak reaktor RBC secara seri atau paralel sesuai tujuan menjadi satu modul. Modul diputar hingga permukaan media secara bergantian tercelup ke dalam air limbah dan berada di atas permukaan air limbah. Inilah yang menyebabkan namanya menjadi rotating biological, di mana modul diputar, di mana media tempat mikroorganisme biologikal itu tumbuh itu diputar. Makanya namanya rotating biological. Mikroorganisme yang akan tumbuh dengan sendirinya. Mikroorganisme ini mengambil makanan dari air limbah dan oksigen dari udara. Tebal biofilm pada permukaan media mencapai 2-4 mm, bergantung beban organik dalam reaktor dan kecepatan putaran. Oh ya, ralat sedikit, ini tebalnya 0,8 mm ya, bukan 0,8 meter. Bagian-bagian RBC. Ini adalah gambarnya ya, bagian-bagiannya, di mana air baku akan masuk ke bagian pertama ini, di mana terdapat saringan kasar dan bak pemisah pasir. Nah, di sini ada bak kontrol aliran ya, atau bak pengatur debit ya. Lalu air limbah akan masuk ke bak pengendap awal, di mana setelah masuk ke bak pengendap awal untuk diendapkan lumpur ya, air limbah akan masuk ke RBC, di mana kalau di gambar sini ada 2 RBC ya yang digunakan. Lalu setelah melalui RBC, maka masuk ke bak pengendap akhir untuk mengendapkan lagi lumpur yang tersisa yang belum bisa diendapkan di bak pengendap awal. Lalu setelah itu air limbah masuk ke bak klorinasi ya, untuk disinfeksi biasanya. Sedangkan untuk lumpurnya ini ditampung dan ada yang dikeringkan. Ada juga yang diresikulasi ke bak pengendap awal. Baik, ini merupakan bagian-bagian RBC-nya. Bak pemisah pasir untuk mengendapkan kotoran berupa pasir atau lumpur kasar. Kotorannya mengambang, misalnya sampah, tertahan pada saringan atau screen pemisah pasir. Bak pengendap awal, lumpur atau padatan tersuspensi akan mengendap di bagian ini. Waktu tinggal di dalam bak pengendap awal adalah 24 jam, dan lumpur yang telah mengendap dikumpulkan di pompa ke bak pengendap lumpur. Bak kontrol aliran, ini tadi bak pengatur debit tadi itu ya, untuk mengontrol debit air limbah. Bila melebihi kapasitas, air limbah disimpan sementara dalam bak ini. Reaktor alias RBC-nya, ini alat utamanya, alat untuk mengurangi senyawa organik di dalam air limbah. Bak pengendap akhir untuk mengendapkan lumpur dari RBC. Air limpasan overflow dari bak pengendap akhir relatif sudah jernih. Lumpur yang mengendap di dasar bak dipompa ke bak pemekat lumpur bersama dengan lumpur yang berasal dari bak pengendap awal. Bak klorinasi untuk membunuh mikroorganisme patogen, E. coli, dan virus yang ada di dalam air. Air limbah sudah boleh dibuang ke badan air. Lalu ada unit pengolah lumpur, mengumpulkan lumpur dari bak pengendap awal maupun bak pengendap akhir, kemudian dipekatkan dengan cara didiamkan sekitar 25 jam. Lalu lumpur yang telah pekat dipompa ke bak pengering dan ditampung pada bak tersendiri, dan secara periodik dikirim ke pusat pengolahan lumpur di tempat lain.
Keunggulan dan kekurangan RBC. Keunggulan: 1. Pengoperasian alat serta perawatannya mudah. 2. Konsumsi energi lebih mudah. 3. Dapat dipasang beberapa tahap multi-stage sehingga tahan terhadap fluktuasi beban pengolahan. 4. Reaksi nitrifikasi lebih mudah terjadi sehingga efisiensi penghilangan amonium lebih besar. 5. Tidak terjadi bulking ya, atau bath foam seperti pada proses tempur aktif. Foam ini yang biasanya sabun itu ya. Maksudnya biasanya kan muncul busa gitu loh. Kelemahan RBC: 1. Pengontrolan jumlah mikroorganisme sulit dilakukan. 2. Sensitif terhadap perubahan temperatur. 3. Kadang-kadang konsentrasi BOD air olahan masih tinggi. 4. Dapat menimbulkan pertumbuhan cacing rambut. Dan yang kelima, kadang-kadang timbul bau yang busuk, maksudnya bukan kurang busuk ya. Baik, kita sekarang masuk ke salah satu contoh tricking filter yang merupakan materi yang sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya. Untuk jurnalnya sendiri yang saya ajukan yang menjadi acuan contoh, yaitu jurnal berjudul Pengaruh Jenis Media pada Tricking Filter Terhadap Pengolahan Limbah Cair Tahu, di mana penulisnya yaitu Ika Mei Cahayanti, Farizal Adnan, dan Muhammad Riko Baik-Haki Suprayitno. Untuk jurnalnya sendiri, ini merupakan jurnal Teknologi Lingkungan Unmul volume 5 nomor 2 tahun 2021 diterbitkannya, yang dimana ini merupakan jurnal dari Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman. Baik, langsung saja kita ke pendahuluannya, di mana pendahuluannya ini intinya adalah mereka ingin melakukan penelitian mengenai tricking filter ya. Di sini penelitian ini membahas tentang pengaruh jenis media yaitu biobal dan kerikil terhadap kinerja tricking filter dengan waktu pengamatan 24, 72, 120, 192, dan 216 jam, di mana mereka menggunakan limbah tahu ya. Limbah tahu sebagai limbah yang akan diolah dan juga dengan metode tricking filter. Untuk metode penelitiannya dimulai dengan melakukan persiapan alat dan bahan, melakukan uji karakteristik awal limbah cair tahu, melakukan seeding dan aklimatisasi selama 14 hari, kemudian masuk ke tahap running, melakukan pengujian parameter penelitian yaitu BOD, COD, TSS, dan pH pada waktu pengamatan 24, 72, 120, 192, dan 216 jam. Tahap akhirnya adalah analisis hasil pengolahan serta penarikan kesimpulan dan saran. Alat yang digunakan yaitu ada 2 buah reaktor tricking filter, bak penampungan awal limbah, bak penampung outlet, instrumen laboratorium seperti neraca analitik, pH meter, oven vakum, filter, serta glassware seperti gelas ukur, breaker glass, buret, dan statif, botol winkler, tabung reflux, elemenier, pipet tetes, dan pipet ukur. Untuk bahannya sendiri adalah limbah cair tahu yang diambil dari kawasan industri selili, larutan standar, buffer pH, reagen analisis BOD, serta kertas saring. Uji, langsung saja kita ke ininya saja ya. Nah, ini merupakan reaktor penelitiannya, di mana bisa dilihat ini merupakan limbahnya. Lalu limbah ini dialirkan ya ke galon, yang dimana galon ini sudah berisi media yaitu batu kerikil dan juga biobol. Ya, di sini ada keterangan, ada inlet, ada corong bensin dan ember kecil yang penutupnya dilubangi, ada galon, rak besi siku, dan lain-lain. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, pertama adalah hasil analisis uji karakteristik limbah cair tahu, di mana nilainya di sini ya. Hasil uji menunjukkan BOD, COD, TSS, dan pH secara berturut-turut adalah 132 mg per liter, 278,7 mg per liter, 1804 mg per liter, dan 3,66. Jika dibandingkan dengan baku mutu yang ada, nilai BOD dan COD masih memenuhi baku mutu, sedangkan nilai TSS dan pH tidak memenuhi baku mutu. Lalu yang kedua adalah analisis hasil seeding dan
aklimatisasi. Dilakukan selama 14 hari. Selama proses dilakukan pengamatan fisik dan pengukuran pH. Hasilnya bisa dilihat di gambar ini. Ya, ini gambarnya. Hasil seeding dan aklimatisasi. Pengukuran pH dilakukan setiap 14 hari. Ya. Nilai pH awalnya adalah 3,9 dan setelah masuk tahap ini nilainya cenderung naik menjadi ke netral dan basa. Nilai pH pada hari ke-14 adalah sebesar 8,9. Peningkatan nilai pH dari asam menuju basa menunjukkan terjadinya proses degradasi zat organik oleh mikroorganisme akibat proses metabolisme. Di mana perubahan pH ini bisa dilihat pada gambar nomor 3. Nah, ini merupakan diagramnya hasil pengukuran pH selama seeding dan aklimatisasi. Bisa dilihat. Jadi selama dari 1 sampai 14 hari itu nilai pH-nya naik terus dan yang paling tinggi ada di hari kedua dan ketiga. Lalu ada analisis hasil pengolahan tracking filter atau tahap running. Nah, ini memang merupakan paling penting ya di antara semuanya karena fokus utama dari penelitian dari jurnal ini adalah ya tracking filter ini. Pertama ada analisis konsentrasi BOD. Menggunakan metode Winkler pada waktu pengamatan 24, 72, 120, 192 dan 216 jam. Perubahan konsentrasi dan besar efisiensi pada parameter BOD dapat dilihat pengolahan dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 4. Ini ya, bisa dilihat ini tabelnya dan ini merupakan diagramnya. Kalau kita lihat di sini untuk konsentrasi BOD-nya sepertinya yang lebih masih kandungannya besar itu ketika pakai biobol. Bisa dilihat ya, ini sudah waktu 216 jam. Tapi BOD-nya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan reaktor media Crikil. Tapi untuk efisiensi pun lebih efisiensi reaktor media Crikil ya di sini sebesar 91,51%, sedangkan untuk media biobol hanya 85,90%. Dan ini merupakan hasil pengukuran BOD dalam bentuk grafik ya. Bisa dilihat bahwa jam ke-216 bahwa BOD-nya itu sudah turun lebih rendah dari angka 20. Baik itu yang Crikil maupun yang biobol, tapi yang Crikil lebih rendah ya, bisa dilihat. Pada tabel 1 dan gambar 4 terlihat bahwa konsentrasi BOD semakin lama semakin menurun. Pada konsentrasi awal BOD ada 132 mg per liter, kemudian turun secara bertahap dengan konsentrasi terendah dan efisiensi tertinggi pada media Crikil di waktu pengamatan 216 jam. Hal ini menunjukkan semakin lama waktu kontak semakin besar penurunannya. Penggunaan jenis media pada kedua reaktor memberikan hasil yang berbeda. Pada waktu pengamatan 72 dan 120, reaktor dengan media biobol memberikan penurunan konsentrasi BOD dibandingkan media Crikil. Namun, kejadian sebaliknya terjadi pada waktu pengamatan berikutnya, yaitu 192 dan 216 jam. Hal ini diduga karena jam 192 dan 216 jam biofilm pada media biobol sudah mengalami penurunan jumlah mikroorganismenya. Ya, jadi seperti yang sudah ada materinya memang bahwa mikroorganisme itu memiliki titik puncak jumlahnya dan semakin lama akan semakin menurun. Lalu yang kedua adalah analisis konsentrasi COD, di mana pengujian parameter COD menggunakan metode reflux tertutup pada waktu pengamatan 24, 72, 120, 192 dan 216 jam. Bisa dilihat pada tabel 2 dan gambar 5. Baik, kalau kita lihat di sini bahwa konsentrasi BOD, konsentrasi COD ini harusnya ini salah tulis ini. Konsentrasi COD pada reaktor media biobol itu masih tinggi. Sedangkan yang reaktor media Crikil itu sudah rendah nih, 39,6 pada waktu 216 jam. Sedangkan untuk reaktor media biobol itu masih 49,22, mendekati 50.
Sedangkan untuk efisiensi itu nggak beda jauh ya, yaitu untuk reaktor media kerikil itu 85,98%, sedangkan kalau untuk reaktor media biobol itu 82,33%, nggak terlalu jauh. Sedangkan untuk grafiknya, ini bisa dilihat bahwa pada jam ke-192, media kerikil ini COD-nya itu paling rendah. Tapi setelah itu naik lagi pada saat jam ke-216. Sedangkan untuk biobol, dia turun secara teratur. Bisa dilihat di grafik. Tidak seperti kerikil yang penurunannya dari 120 ke 152 itu tajam. Pada tabel 2 dan gambar 5 terlihat bahwa penurunan konsentrasi COD memiliki tren yang hampir sama penurunannya dengan BOD. Pada waktu pengamatan 0, konsentrasi awal COD sebesar 278,7 mg per liter, dan menurun secara bertahap dengan konsentrasi terendah dan efisiensi tertinggi pada media kerikil di waktu pengamatan 216 jam. Perbandingan penurunan konsentrasi COD pada kedua jenis media juga sama halnya dengan BOD. Pada waktu pengamatan 72 dan 120 jam, reaktor dengan media biobol memberikan penurunan konsentrasi COD dibandingkan media kerikil. Namun kejadian sebaliknya terjadi pada waktu pengamatan berikutnya, yaitu pada 192 dan 216 jam. Namun pada waktu pengamatan 216 jam di media kerikil terjadi kenaikan konsentrasi COD. Hal ini diduga karena jumlah mikroorganisme yang semakin menurun. Mikroorganisme banyak yang mati sehingga mengakibatkan kenaikan nilai COD. Lalu ada analisis TSS ya, di mana pengujiannya menggunakan metode gravimetri pada waktu yang sama ya. Bisa dilihat pada tabel 3 dan 6. Kalau dilihat di sini, yang media reaktor biobol COD-nya masih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan media kerikil. Ya, pada waktu 216 jam. Untuk media kerikil 238, untuk biobol 648. Dan untuk efisiensinya lebih tinggi yang kerikil, jauh. Antara 86,80, sedangkan yang biobol cuma 64,07. Dan di grafik bisa dilihat bahwa yang media kerikil dari jam 0 hingga ke 216 jam itu kerikil mengalami penurunan TSS yang sangat signifikan, yang sangat tajam ya, dibandingkan media biobol yang cenderung teratur dari grafiknya. Bisa dilihat pada tabel 3 dan gambar 6 terlihat bahwa penurunan konsentrasi TSS memiliki tren yang hampir sama dengan parameter sebelumnya, di mana konsentrasi awal TSS sebesar 1804 mg per liter kemudian menurun secara bertahap dengan konsentrasi terendah dan efisiensi tertinggi pada media kerikil di waktu pengamatan 216 jam. Penurunan nilai TSS ini diduga karena adanya proses pengenapan di reaktor. Pada kedua reaktor dengan jenis media yang berbeda menunjukkan bahwa kinerja media kerikil lebih baik dibandingkan biobol. Hal ini terlihat dari waktu pengamatan 0 hingga akhir, yaitu pada 216 jam. Hal ini diduga karena pori antar media kerikil lebih kecil sehingga mampu menahan partikel TSS yang lebih banyak dibandingkan biobol. Lalu ada analisis pH, ya, konsentrasi pH yang merupakan analisis terakhir, di mana menggunakan metode potensiometri pada waktu pengamatan yang sudah disebutkan yang sudah saya sebutkan di sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat pada tabel 4 dan gambar 7. Bisa dilihat ketika pada waktu 216 jam pH-nya nggak begitu jauh, cuma beda 0,1 antara media kerikil dan media biobol, 8,4 dan 8,5. Dan untuk hasil pengukuran pH-nya, baik yang media kerikil maupun biobol itu sama-sama mendekati, sama-sama tumbang tindih di grafiknya, tidak berbeda jauh. Nilai perubahan pH pada kedua reaktor dengan jenis media yang berbeda memberikan perbedaan nilai yang kecil, sehingga bisa dinyatakan bahwa jenis media tidak mempengaruhi perbedaan nilai pH. Tren yang dibentuk oleh kedua media juga sama, yaitu semakin lama semakin meningkat. Jadi kesimpulannya adalah
bahwa jenis media mempengaruhi penurunan konsentrasi parameter limbah cair tahu pada pengolahan tricking filter, di mana pada jenis media kerikil memberikan penurunan yang lebih baik dibandingkan media biobol pada parameter BOD, COD, dan TSS. Untuk pH tidak memberikan pengaruh. Hasil optimumnya dicapai pada media kerikil pada waktu 216 jam, di mana efisiensi untuk masing-masing parameter BOD, COD, TSS, dan pH sebesar 91% dari konsentrasi awal 132 mg per liter, 88% dari konsentrasi awal 278,7 mg per liter, 66% dari konsentrasi awal 1804 mg per liter, dan nilai pH sebesar 8,4 dari pH yang awalnya 3,66. Dari hasil beberapa waktu pengamatan juga menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang diberikan, semakin baik penurunannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.